Alhamdulillah kita panjatkan dan kita berdoa Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat segalanya dalam kita melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Yang kami hormati narasumber Pak Dr. Samsul, Bu Baik Safida, kemudian Bapak Ibu peserta dari unsur musyawarah kerja kepala sekolah, dari unsur musyawarah kerja pengawas, dan dari pejabat dinas pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Pertama, saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala BPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seyogianya beliau ingin bersama kita di sini karena beliau ada gangguan kesehatan sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menutup kegiatan ini, izinkan menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan ini. Alhamdulillah tadi ngobrol-ngobrol dengan narasumber, ngobrol-ngobrol dengan satu dua orang panitia, kemudian dengan satu dua orang peserta. Alhamdulillah kegiatan ini kita bisa selenggarakan dengan baik dari tanggal 2 Maret dulu, dan alhamdulillah akan kita akhiri pada tanggal ini, tanggal 4 Agustus 2022. Dan kegiatan ini sesuai dengan judulnya, coaching klinik yang berfokus kepada perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu yang hadir di kegiatan ini adalah orang-orang pilihan dari dinas. Kita hapus dulu buat kita semua. Mengapa kami katakan seperti itu? Karena pertama, posisi Bapak Ibu sebagai unsur dari kepala sekolah, unsur dari pengawas, unsur dinas adalah orang-orang penting yang harapan kami Bapak Ibu bisa nanti mengimplementasikan di masing-masing satuan pendidikan, bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain melalui kelompok kerja kepala sekolahnya, dan sekaligus Bapak Ibu bisa memfasilitasi teman-teman di kelompok kerja tersebut di KKS-nya dan KKS-nya, bahkan di pengawasnya. Jadi itulah yang menyebabkan saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Jadi tidak sembarang orang Bapak Ibu yang bisa mengikuti kegiatan ini, karena tidak lanjut yang harus dilakukan. Kegiatan ini begitu penting Bapak Ibu. Judulnya saja perencanaan basis data. Semua yang harus kita lakukan berdasarkan perencanaan yang baik, maka 90% tujuan kita tercapai dengan baik. Jadi data yang harus kita siapkan itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Tidak lain adalah dari rapot pendidikan kita. Sekali lagi, rapot pendidikan kita. Rapot pendidikan kita lahirnya di tahun ini berdasarkan data awal asesmen nasional yang dilakukan di tahun yang lalu. Seperti apa data hasil asesmen kita? Kita semua bisa lihat di rapot pendidikan kita. Secara umum rapot pendidikan kita merah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat nanti di masing-masing satuan pendidikan untuk membuka rapot pendidikannya dengan syarat. Rapot pendidikan itu baru bisa dibuka kalau Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id. Saya yakin ini Bapak Ibu yang ada di sini sudah semua memiliki dan sudah membuka raportnya. Sudah kan? Sudah. Kalau belum Bapak Ibu sebenarnya sayang masuk ke sini kalau belum membuka rapor pendidikan. Jadi seperti itu. Betapa pentingnya rapor pendidikan. Kemudian dari data-data yang ada di situ, Bapak Ibu membuat perencanaan. Seperti apa perencanaan
disusun, seperti apa pembiayaan yang diperlukan, baik itu pengadaan, baik itu biaya operasional, baik itu biaya pemeliharaan dan sebagainya. Semua pembiayaan itu Bapak tuangkan ke dalam aplikasi BOS, ya kan? Kemudian ada aplikasi atas. Jangan sampai salah, Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Kami sudah melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana BOS untuk yang tahap 1. Dari sekian banyak sekolah kita yang menerima dana BOS, dari sekian banyak sekolah kita yang menerima dana BOS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, kemudian POP untuk PAUD dan PKBM. Secara keseluruhan, progres kita baru mencapai 76% sampai kondisi akhir Juli. Karena batasnya kan akhir Juli Bapak Ibu. Sampai batas akhir Juli, kami memantau di sistem. Kami punya sistem namanya Dapomat. Di Dapomat itu kita bisa lihat sekolah mana yang belum, sekolah mana yang sudah. Akhirnya kami melakukan uji petik ke sekolah-sekolah, sampling saja. Ternyata banyak kendala-kendala yang terjadi di sekolah sehingga laporan tidak bisa dikirim. Tetapi mudah-mudahan melalui kesempatan ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, sekolah-sekolahnya sudah semua kirim. Sudah kan? Alhamdulillah. Mengapa itu kita tanyakan Bapak Ibu? Karena jangan sampai gara-gara belum kirim, dana BOS tahap berikutnya tidak disalurkan, tidak Bapak Ibu terima, atau terlambat. Jadi begitu. Jadi sekarang kan bertahap-bertahap tuh ya pemerintah kita menyalurkan dana BOS. Tidak kayak tahun yang lalu langsung gelondongan 1 miliar misalnya seperti itu. Sekarang itu bertahap-bertahap dan dipantau penggunaannya. Jadi seperti itu. Jadi harapan kita betul-betul Bapak Ibu kepala sekolah bisa memahami bagaimana petunjuk penggunaan dana BOS. Kemudian pengadaan buku-buku Bapak Ibu melalui siplahnya. Kemudian pengajuan dana rehabnya melalui aplikasi Trisnanya. Itu kan melalui Dapodik juga ya Bapak Ibu. Itu semua mengacu kepada data. Semua mengacu kepada data. Oleh karena itu data punya peran yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah mohon untuk bisa juga mengetahui bagaimana secara garis besar kerja sistem. Jangan Bapak Ibu serahkan begitu saja ke operatornya. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah adalah seorang manajer, seorang leader. Jangan Bapak Ibu serahkan begitu saja. Bapak Ibu harus coba duduk berdampingan dengan operatornya, operator BOS-nya. Baik itu BOS reguler maupun BOS kinerja atau BOS afirmasi, duduk bareng, lihat gimana sih kerjanya ini, gimana sih kerjanya. Itu tugas Bapak Ibu selaku pimpinan, memantau kerja bawahan kita. Supaya mengapa Bapak Ibu? Supaya kita tidak dikerja-kerjain. Jangan sampai kita dikerjain. Dia bilang oke, ternyata tidak oke. Dia bilang sudah, ternyata belum. Nah itu yang jangan sampai. Bila perlu Bapak Ibu minta screenshot. Mana buktinya kalau Anda sudah melaporkan ke sistem? Coba screenshot, kirimin saya. Jadi itu caranya untuk meyakinkan bahwa sekolah kita sudah tuntas. Jadi seperti itu. Di pengajuan dana alokasi khusus dan yang melakukan rehab dan sebagainya, satu kendala di sekolah kita bahwa sekolah kita kurang kemampuan melakukan koordinasi
berkoordinasi dengan PUPR. Pada saat kita memantau di sistem, dokumennya tidak lengkap. Dokumen apa? Dokumen penilaian kerusakan dari PUPR. Begitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngawak-ngawak menyatakan bahwa ruang kelas satu ruang rusak. Tidak bisa kita berkomitmen. Tidak boleh Bapak Ibu cantumkan rusak berat. Tetapi begitu masuk di Krishna, Bapak Ibu cantumkan rusak berat dengan sekian besar dana, tidak ada dokumen pendukung yang salah satunya adalah nilai kerusakan dari PUPR, maka nonsen adanya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus punya keberanian untuk bersinergi dengan PUPR. Datang saja ke PUPR, ke bagian cipta karya, yang bagian bangunan-bangunan itu bagian cipta karya namanya. Datang ke sana, bawa surat usul untuk mengajukan penilaian atas bangunan sekolah kami yang menurut kami rusak berat atau rusak sedang. Kami mohon untuk dinilai apakah betul menurut PUPR itu rusak berat. Apabila ya, maka akan lahir sebuah rekomendasi. Kalau memang itu dinyatakan rusak berat, rekomendasinya itu yang Bapak Ibu upload di dalam sistem. Itu yang dibaca oleh sistem Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berani berkolaborasi dengan PUPR. Mengapa ini kami sampaikan Bapak Ibu? Berdasarkan data yang ada di sistem yang bisa kami pantau, yang sudah diverifikasi oleh pusat, itu hanya kecil persentasenya Bapak Ibu. Hanya 15% saja yang oke. Coba bayangkan. Dari sekian besarnya angka usulan, sekian triliun saya lupa itu ya, ada berapa triliun, ada berapa miliar untuk Lombok Timur, itu yang bisa diverifikasi, yang bisa divalidasi itu belum oke Pak. Oleh sistem saja yang bisa diverifikasi validasi itu hanya sekitar 15%. Ya tahu sekolah mana. Itu kami bisa melihat sekolah A, sekolah B, sekolah C dan seterusnya. Jadi ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa merefleksi ke belakang. Jadi mulai tahun ini Bapak Ibu dengan kami ganti baju menjadi balai penjaminan mutu pendidikan. Tugas kami itu tetap mengkawal 8 standar kecuali standar PTK. Standar PTK itu ada di BGI. Balai Guru Udah. Balai Guru Nggak bisa. Sedangkan untuk standar yang lainnya, standar pembiayaan, standar sarana, standar isi, standar proses, standar pengelolaan itu kami yang mengawal. Makanya kami ini belajar betul ya Pak ya. Akselerasi betul untuk mempelajari BOS, DAP, kemudian apalagi ini termasuk KM ya, BOP, kemudian PMM, AM, literasi, moderasi itu kami akselerasi betul ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mohon supaya kita dibantu Bapak Ibu. Mohon kita dibantu juga karena semuanya ini kita dipotret Bapak Ibu. Dipotret melalui sistem. Jadi sekali lagi kami mohon dibantu. Mengapa? Karena kami adalah UPT tunggalnya Dirjen Paudidasmen. Jadi hasil pendidikan dasar, PAUD, pendidikan dasar dan menengah itu ditentukan oleh kita semua di 10 kabupaten kota dan provinsi, tetapi melalui layarnya BPRD. Jadi kalau layarnya
itu menggambarkan kita itu merah, kuning, hijau, biru. Kalau merah menunjukkan bahwa kita berada kurang sekali. Jadi seperti itu. Dan posisi kita sekarang, Bapak Ibu, posisi kita sekarang, kita berada di merah. Posisi kita berada di merah. Makanya kita sangat minta tolong kepada kita semua untuk mendukung agar terjadi perubahan ke posisi yang lebih baik. Posisi hijau harapan kita, Bapak Ibu. Hijau itu kita sudah mencapai apa yang diinginkan. Dan itu sudah ada target-target. Ya, sudah ada target. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tetap dengan hasil rapor pendidikan kita. Ya udah kan ini ya. Jadi kirimkan linknya. Udah. Untuk perencanaan kita di tahun depan. Di tahun depan. Jadi perencanaan yang betul-betul berbasis data inilah yang akan kita bawa ke program-program kita di tahun 2023. Mengapain sekolah kita ini? Ya. Sekolah kita ini mengapain? Ya, tolong nanti disampaikan kepada Bapak Ibu ke teman-temannya. Kemudian dari pihak dinas, pejabat di dinas, dibaca itu rapor pendidikannya, kemudian diidentifikasi dan seterusnya berdasarkan pengetahuan yang didapatkan di sini untuk mendesain program tahun 2023. Mengapain dinas kita ini? Untuk mengkawal semua program-program Kementerian Pendidikan. Jadi seperti itu. Tidak hanya sekolah yang membuat program, tapi dinas pun harus membuat program. Oh, kayaknya kita perlu program peningkatan apa, pemantauan apa, program menganalisa apa. Jadi seperti itu. Dari rapor pendidikan kita basis wilayah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mendesain program basis sekolahnya, kondisi sekolahnya. Sekolah saya ini kayaknya dindingnya sudah rusak berat nih, perlu dicat, misalnya seperti itu. Cat-catnya sudah rontok, oh ini perlu dicat. Kira-kira berapa meter persegi nih kira-kira? Jadi seperti itu. Kemudian ternyata anak-anak kita itu perlu ekstrakurikuler untuk meningkatkan skillnya. Itu didesain oleh pihak sekolah. Jadi seperti itu. Literasinya seperti apa anak-anak kita? Bapak Ibu baca di rapornya. Secara umum literasi anak-anak kita masih merah, Bapak Ibu. Secara umum. Yang bagus secara umum adalah iklim sekolahnya. Itu hijau semua kita iklim sekolah. Dalam artinya apa, Bapak Ibu? Iklim sekolah itu menunjukkan bahwa secara umum sekolah kita itu aman. Aman, lingkungan sekolahnya itu aman. Terutama untuk jenjang SD, SMP. Itu sangat aman, Bapak Ibu. Jadi tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada pelecehan seksual. Itu 3 dosa itu yang harus dihindari. 3 dosa pendidikan itu ada 3 itu. Dan untuk jenjang SD, SMP kita aman semua, Pak, di rapor pendidikan kita. Tetapi di SMA itu kita kuning. Artinya apa? SMA, SMK itu kita kuning. Itu perlu diwaspadai. Dan di media sosial pernah saya baca ada di suatu sekolah tertentu itu terjadi pelecehan seksual antara guru dan muridnya. Dari provinsi kita, gitu loh. Ada pelecehan seksual antara siswa dengan siswa. Itu di tingkat SMA, SMA. Oleh karena itu berdasarkan rapor kita SMA, SMK itu kita perlu waspada. Kuning itu. Apa yang harus diprogramkan oleh pemerintah provinsi
pensi dengan warna kuning, itu yang harus dipersiapkan untuk kita. Kemudian kita yang hijau dengan iklim kita yang bagus, jangan berdiam diri, harus tetap kita tingkatkan. Apalagi yang harus kita tingkatkan untuk lebih amannya lingkungan sekolah kita. Oke, tahun ini kita baik, kemudian tahun depan harapannya baik, tetapi ternyata di penerimaan siswa kita sekarang ada saja anak-anak kita yang olok-olok ini kamu tinggi, kamu keribut, kamu gendut. Itu termasuk perundungan, Bapak Ibu. Olok-olok itu termasuk perundungan. Belum lagi kalau yang inklusi. Sekolah inklusi itu ada yang disabilitas. Kemudian yang normal-normal ini tapi di sana Mataram yang muncul. Seperti itu. Nah itu yang harus kita hindari. Nah ini tugas dari kepala sekolah, bagaimana menghindari perundungan di sekolah. Ini kan Mataram yang berat, Bapak Ibu. Kita menetralkan anak-anak kita supaya tidak ngolok temennya. Bahasa ibu kita pakai, bahasa religius kita pakai. Itu tugas Bapak Ibu kepala sekolah nih. Jangan sampai ada yang diolok-olok kemudian anaknya malas ke sekolah, malas belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang begitu maka gagallah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi tugas kita. Jadi sekali lagi kita tengok betul rapor kita. Kita pikirkan betul apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi seperti itu. Jadilah sekolah yang betul-betul berbasis kepada data. Jangan motif kita jadi kepala sekolah, kepengnya misalnya. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir motif kepeng, sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia. Kita mikirin bagaimana dengan siswa kita yang sedikit, gurunya sedikit, mikirin siswanya banyak, gurunya banyak, kemudian kita legowo. Maka itu semua akan hanya khayal-khayalan saja, sia-sia, tidak menjadi ibadah kita. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu kepala sekolah adalah orang-orang yang hebat. Kepala dinas atau pemerintah daerah itu tidak sembarang memilih Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi sudah dinilai betul dalam segala unsur. Maka wujudkan itu semua di dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kepala sekolah itu tidak mengajar seperti beberapa tahun yang lalu, tetapi tugasnya jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Semuanya Bapak Ibu harus urus selaku kepala sekolah. Dari urusan WC sampai urusan pejabat tinggi di daerah. belum ya Pak. Itu yang diurus. WC-nya kok ini laki perempuannya tidak rasional, atau klosetnya sudah kotor kuning-kuning, misalnya seperti itu. Bagaimana membersihkannya? Atau airnya mampet, atau septic tanknya sudah penuh sehingga menimbulkan aroma tidak nyaman, mengganggu anak-anak kita belajar. Itu dipikirin oleh seorang kepala sekolah. Jadi begitu luar biasa kepala sekolah kita. Nah itu dia ya. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk hasil kegiatan ini betul-betul bisa dikuasai, dipelajari, diimplementasikan dan diimbaskan. Jangan disimpan sendiri Bapak Ibu. Ilmu itu baru bermanfaat apabila kita implementasikan dan kita bagikan buat saudara kita. Insya Allah berkah. Kita bagikan. Di kelompok kerjanya itu diskusikan apa-apa yang menjadi permasalahan. Cari solusinya yang terbaik. Musyawarahkan di KKG K3S-nya, kelompok kerja kepala sekolah SD, MKKS-nya, kelompok kerja kepala sekolah SMP, SMA, diskusikan di situ. Adakan pertemuan-pertemuan secara berkala, jadwalkan, dijadwalkan. KKG, MGMP, K3S, MKKS, KPS, MKPS itu adalah bagian dari komunitas belajar. Adakah yang sudah mendaftar komunitas
di sistem? Sudah ada? Alhamdulillah. Tetapi secara keseluruhan di provinsi kita persentase Ketika nama nanti muncul ya. Ketika nama persentase yang sudah mendaftar selain komunitas belajar persentasenya masih kecil. Jadi silakan Bapak Ibu kelompok-kelompok kerja tadi aktifkan kembali, diaktifkan. Karena di situ kita banyak berdiskusi, banyak kita menyelesaikan permasalahan. Tidak perlu biaya-biaya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kelompok kerja. Dan bahkan mohon maaf waktu saya di tahun 2007 sampai 2013 kebetulan saya mengelola program bermutu, itu kelompok kerja sebaiknya di-SK-kan oleh dinas. Nah ini tugasnya pejabat dinas. Salah satu tugas pejabat dinas adalah meng-SK-kan kelompok-kelompok kerja. Maka semua kelompok kerja itu menjadi legal adanya. Kemudian pengawas punya tugas memonitor kerjanya kelompok kerja. Jadi seperti itu. Jadi kelompok kerjanya dimonitor oleh pengawasnya. Pengawas bisa memfasilitasi apapun itu sepanjang untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah. Silahkan Bapak Ibu berkolaborasi dengan kelompok kerja tadi. Dan Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah di sini, yang merupakan orang-orang pilihan, Bapak Ibu bisa memfasilitasi kelompok kerja yang lain. Bisa memfasilitasi kelompok kerja yang lain. Gitu. Nah, jadi saling berbagi, Bapak. Itu yang paling utama. Dengan kita saling berbagi, maka terjadilah pemerataan, peningkatan mutu di kabupaten kita ini. Lombok Timur jumlah pelaksana sekolah penggeraknya paling banyak. Paling banyak se-NTB 125 sekolah penggerak. Coba luar biasa. Ini adalah komitmen dari pemerintah daerah yang begitu semangatnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lombok Timur. Komitmen. Seminggu yang lalu kami audiensi dengan Bupati. 2 bulan yang lalu juga kami audiensi dengan Bupati. Begitu komitnya untuk meningkatkan mutu kita. Luar biasa. Saya betul-betul di rumah beliau lagi kita audiensi bersama direktur sekolah pendidikan kejuruan dan khusus. Jadi kita langsung beraudiensi di Pendopo pada saat itu. Kemarin juga hari ini tanggal 28 juga kami audiensi di Pendopo juga. Jadi seperti itu. Jadi begitu tinggi tingkat komitmen pemerintah daerah. Maka jangan disia-siakan komitmen ini Bapak Ibu. Mengapa itu kami sampaikan Bapak Ibu? Komitmen yang begitu tinggi, biaya yang begitu tinggi digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pelaksanaan sekolah penggerak. Apabila kinerja daripada sekolah penggerak ini menurun, maka sia-sia. Itu sangat tidak kita harapkan. Jadi harapan kita sekolah-sekolah penggerak itu terus bergerak meningkatkan segalanya dan mengimbaskan ke sekolah yang bukan sekolah penggerak. Jadi sekali lagi berbagi, ya, jangan pelit dengan ilmu pengetahuan. Jadi ibu sebagai kepala sekolah penggerak bagi ke temannya yang bukan sekolah penggerak. Itu tadi salah satu wahananya adalah K3S. Di K3S itu masa sih terpecah khusus K3S-nya kepala sekolah penggerak apa begitu ya? Enggak kan? Mesti campur kan? Nah justru dengan campur itu disitulah kita berbagi. Sampaikan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Sehingga nanti pada saat kita melakukan uji petik, pada saat kita melakukan survei, jadi kesimpulannya merata. Bapak Ibu, tadi saya ke SD
SD 2 Pandan Bulu. Saya jalan-jalan ke SD 2 Pandan Bulu tanpa sepengetahuan kepala sekolahnya, tanpa sepengetahuan guru. Sekonyong-konyong saya tiba di sana. 10 tahun yang lalu saya pernah ke sekolah Pandan Bulu, itu SD 2 Pandan Bulu. Perbedaannya bumi dan langit antara 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang. Luar biasa. Itu tidak lain adalah karena kepala sekolah. Luar biasa. Sampai saya videokan pembelajarannya. Luar biasa pembelajarannya di sana. Muridnya cuma 60 Bapak Ibu sekarang. 60 orang. Jadi dia ngambil mejanya saja itu sudah tercermin bahwa sistem pembelajarannya baik. Mejanya tidak diatur begini Pak Dokter. Jadi dia membuat letter U. Dia membuat letter U. Komunikatif antara siswa dan guru. Sekaligus tadi saya melihat proses pembelajaran menggunakan TIK, bantuan TIK yang dari pusat. Anak-anak kita udah belajar itu. Saya videokan. Nah itu adalah bagian dari praktik-praktik baik yang bisa disampaikan melalui forum itu tadi. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, insya Allah bisa ya, siap ya? Iya, saya sangat oke dengan Lombok Timur karena terbukti dalam segala hal. Kita aplaus Bapak Ibu ya. Saudara saya di sebelah ini asli orang Lombok Timur. Dia kami sekolahkan S2, S3, sekarang beliau doktor. Kemudian di sebelah kanan saya juga asli Lombok Timur. Kami sekolahkan juga. Jadi mohon maaf waktu itu saya selaku pejabat ketua komitmen. Jadi kita ada program peningkatan kualifikasi yang kita tawarkan kepada saudara-saudara kita ini. Dan alhamdulillah ini keluaran dari Jogja ya. Oh Malang, keluaran dari Malang doktornya. Kemudian di sini dari Universitas Mataram. Begitu cara kita memberikan motivasi, apresiasi kepada teman-teman. Jadi luar biasa. Jadi di tempat kami Bapak Ibu 30% saudara-saudara kita dari Lombok Timur Bapak Ibu. Itu menunjukkan adalah suatu hal yang sangat luar biasa terkait dengan pendidikan. Nama sekolah juga boleh. 30% saudara saya dari Lombok Timur. Saudara kita, bukan saudara saya, saudara kita. Jadi ada yang dari Aime, ada yang dari Neneng, ada yang dari Frigio Bayu, ada yang dari Anjani, ada dari Mas Pagi, ada yang dari mana lagi? Dari Kelayu. Ini saudara saya dari Kelayu ada nggak salah? Dari Kelayu, dari Pancor, dari Serwong, Masya Allah, 30%. Ya, dari Sakre, betul. Sikur ada, mau PNS maupun non PNS. Ini menunjukkan bahwa Lombok Timur itu luar biasa untuk peningkatan SDM-nya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama tingkatkan SDM kita, tingkatkan pendidikan kita melalui organisasi-organisasi tadi, KKG dan seterusnya. Bagi ilmu-ilmu itu sesama saudara kita, buat anggaran, buat perencanaan basis data-data tadi. Tanpa perencanaan yang baik, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu penekanan kami. Sekali lagi mari kita sama-sama tingkatkan. Ini bukan buat siapa-siapa, toh buat untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, dan atas izin Bapak Ibu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas